Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan melakukan diskusi yang bertujuan untuk memenuhi tugas dari mata kuliah ilmu pasca panen peternakan yang diampu oleh Bapak Widitya Trinugraha. Sebelumnya, perkenalkan saya Rivaldi Arediansyah, NPM 19 10 70 10 18, sebagai host sekaligus pemateri. Selanjutnya, Mas Hendarto. Selanjutnya, saya Hendarto Kurniawan, NPM 19107011020. Saya Siti Urfatul Fidinilah, NPM 19 10 70 10 21. Kita Mas Irfan. Mas Irfan. Ya, lanjut ke Mbak Dewi saja. Silakan Mbak Dewi. Baik, perkenalkan saya Dewi Fatmasari, NPM 19 107 011023. Ya. Mas Irfan, perkenalkan diri. Perkenalkan, saya Muhammad Irfan Syaifuddin, NPM 19 10 70 10 22, peternakan A. Ya, baik. Adapun topik yang akan dibahas di dalam diskusi kali ini, pertama yaitu tentang kebutuhan gizi manusia, protein, karbohidrat, dan lemak yang akan disampaikan oleh Mbak Dewi. Kepada Mbak Dewi, saya persilakan. Ya. Baik, terima kasih atas waktunya. Di sini saya akan menjelaskan tentang kebutuhan gizi manusia yang terdiri dari karbohidrat, lemak, dan protein. Pertumbuhan penduduk yang semakin meningkat dari tahun ke tahun di negara Indonesia, terjadi juga di negara-negara lain di seluruh dunia. Peningkatan pertumbuhan penduduk ini secara otomatis juga akan meningkatkan kebutuhan pangan. Kebutuhan pangan semakin meningkat sehingga manusia berlomba-lomba untuk memenuhi kebutuhan gizinya. Secara makro, kebutuhan gizi berarti kebutuhan gizi yang diperlukan dalam jumlah banyak, yang terdiri dari karbohidrat, protein, dan lemak. Kebutuhan gizi juga ada yang secara mikro, yaitu kebutuhan gizi yang dibutuhkan dalam jumlah sedikit, yang diantaranya ada mineral dan vitamin. Di sini kebutuhan yang banyak dibutuhkan oleh tubuh manusia adalah kebutuhan makro yang terdiri dari karbohidrat. Karbohidrat di sini itu adalah sebagai sumber energi. Selain sumber energi, karbohidrat di sini itu sebagai fungsi dasar, sebagai kekuatan dasar agar tubuh itu dapat menjalankan fungsinya dengan baik. Karbohidrat juga membantu mensintesis bahan kimia dan menyediakan struktur sel dalam tubuh. Selain karbohidrat, ada juga lemak. Lemak berfungsi sebagai sumber energi yang kedua setelah karbohidrat. Ada juga protein. Protein berfungsi sebagai sumber energi yang ketiga ketika karbohidrat dan lemak dalam tubuh ini sudah tidak ada. Namun apabila di dalam tubuh hanya terdapat protein, maka tubuh tidak dapat menjalankan fungsinya dengan optimal. Kebutuhan gizi manusia di sini juga dijelaskan dalam Peraturan Menteri Kesehatan RI nomor 28 tahun 2019 pada poin A. Nah, menjelaskan bahwa untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang sehat, diperlukan asupan gizi yang cukup. Kemudian, poin A ini didukung oleh poin B yang dijelaskan dalam ketentuan pasal 34 Peraturan Pemerintah nomor 28 tahun 2004, bahwa dalam mencukupi gizi manusia itu sangat diperhatikan tentang keamanannya, tentang mutunya, gizi pangannya, maka Menteri Kesehatan akan meninjaunya kecukupan gizi tersebut secara berkala. Di sini terdapat tabel angka kebutuhan gizi manusia per hari. Tertera pada umur 1-9 tahun, karbohidrat dibutuhkan sekitar 215-250, lemak totalnya 45-55 gram per hari, dan proteinnya dibutuhkan 20-40 gram per hari. Dan untuk umur 10-80 tahun untuk yang laki-laki itu, karbohidratnya mencapai 235-480 gram per hari. Lemak totalnya mencapai
sampai 85 gram per hari, dan proteinnya itu mencapai 50 sampai 64 gram per hari. Sedangkan untuk umur 10 sampai 80 tahun untuk perempuan, karbohidratnya itu lebih kecil daripada yang laki-laki, yaitu berkisar antara 200 sampai 360, lemak totalnya 40 sampai 70, dan proteinnya 55 sampai 65 gram per hari. Selanjutnya, nah, untuk menangani kebutuhan gizi manusia tersebut itu diperlukan solusi yang bijak dalam menanganinya. Nah, di sini solusi memenuhi kebutuhan gizi manusia itu dengan cara apa? Dengan cara mengonsumsi makanan sumber gizi tersebut. Nah, makanan sumber gizi tersebut itu dapat diperoleh dari hasil pertanian dan juga peternakan. Sebagai atau karbohidrat di sini dapat diperoleh dari beras, gandum, singkong, pati, dan sebagainya. Sumber protein di sini paling banyak terdapat di produk peternakan seperti telur, daging, ikan, dan susu. Sumber lemak begitu juga. Juga terdapat pada daging babi dan juga daging-daging lainnya yang secara analisis kimiawi itu mengandung lemak sekitar 2-12%. Susu juga mengandung lemak sekitar 3-4%. Mentega, keju juga mengandung lemak. Nah, di sini di sini itu peran kita sebagai mahasiswa peternakan dan juga masyarakat Indonesia itu untuk memajukan pertanian dan peternakan nasional. Dengan cara gimana? Dengan cara pengelolaan pertanian dan peternakan secara modern, sesuai perkembangan zaman. Meningkatkan kualitas produk, perbanyak bidang pertanian dan peternakan. Penyediaan produk kebutuhan gizi untuk pemenuhan nasional. Dengan begitu, insya Allah nanti kebutuhan gizi nasional akan terpenuhi. Nah, kenapa kebutuhan gizi nasional harus terpenuhi? Karena ada beberapa bahaya jika gizinya itu tidak tercukupi. Yang pertama itu apabila kurang protein itu bisa menyebabkan penyakit kwashiorkor atau penyakit kekurangan protein. Biasanya di anak kecil itu dinamakan busung lapar. Nah, untuk yang kurang karbohidrat di sini itu tubuh akan merasa lemas. Dengan begitu akan memicu penurunan imun tubuh sehingga mudah terkena penyakit. Kurang lemak. Kurang lemak dapat menyebabkan kulit kering dan bersisik karena salah satu fungsi lemak yaitu membantu transfer vitamin serta sebagai bahan insulasi terhadap perubahan suhu serta pelindung organ bagian dalam. Nah, jadi sangat penting dalam memenuhi kecukupan gizi tubuh kita. Mungkin itu dari saya. Apabila ada yang ingin didiskusikan atau ditambahkan, silahkan. Ya, baik, kepada teman-teman ada yang ingin bertanya atau menambahkan? Saya ingin bertanya kepada Mbak Dewi, saya ingin bertanya bagaimana cara menghitung kebutuhan gizi manusia. Terima kasih. Oh iya. Sekalian saya jawab gimana? Nggak apa-apa. Boleh. Ya, nggak apa-apa. Silakan, Mbak, jawab. Ya, di sini itu menghitung jumlah kebutuhan gizi manusia itu memerlukan rumus. Nah, rumus di sini itu menggunakan angka kebutuhan gizi sama dengan ini dengan cara Harris Benedict. Energi sama dengan angka metabolisme basal dikali aktivitas fisik. Nah, angka metabolisme basal laki-laki itu berbeda dengan perempuan. Untuk yang laki-laki itu adalah 66 ditambah 13,7 kali berat badan ditambah 5 kali tinggi badan dikurangi 6,8 kali umurnya. Dan untuk perempuan itu berkisar antara AMB-nya berkisar 65,5 ditambah 96 kali berat badan, 9,6 kali berat badan ditambah 1,8 kali tinggi badan dikurangi 4,7 kali umur. Nah, di situ ketika AMB udah diketahui, maka langsung dikalikan dengan aktivitas fisik. Aktivitas fisiknya. Aktivitas fisiknya itu juga digolongkan beberapa bagian. Mungkin
nanti bisa browsing ataupun cari di internet agar lebih jelasnya. Seperti itu. Ada lagi? Ya, terima kasih, Mbak. Saya Mbak Dewi. Ya. Eh, Tadi kan jelaskan kalau lemak itu memiliki kegunaan sebagai sumber energi kedua setelah karbohidrat. Selain sebagai sumber energi kedua pengganti karbohidrat, apa fungsi lain dari lemak ya Mbak Dewi? Terima kasih. Baik, saya akan menjawab. Di sini fungsi lain dari lemak yaitu selain sebagai energi kedua, sih melindungi organ dalam tubuh, melarutkan vitamin, penyusun membran sel, mengatur proses dalam sel, membantu perkembangan struktur otak dan sistem saraf, bentuk kolesterol dan steroid. Sekian. Ya, seperti itu. Terima kasih Mbak Dewi atas penjelasan. Apakah sudah cukup yang lainnya? Cukup, saya kira. Ya, cukup ya. Selanjutnya ada materi kedua dengan topik cara mendapatkan produksi hasil ternak, susu, dan daging yang akan disampaikan oleh Mas Hendarto. Kepada Mas Hendarto, saya persilakan. Di sini saya terima kasih atas waktu dan tempatnya sehingga saya diizinkan untuk presentasi tentang cara mendapatkan produksi hasil ternak, susu, dan telur. Slide selanjutnya, Mas. Peningkatan produksi hasil ternak. Bidang peternakan merupakan salah satu sektor potensial untuk dikembangkan. Untuk itu perlu upaya dan kerja keras serta dukungan berbagai pihak. Bagaimana sumber daya alam dan sumber daya manusia yang telah ada bermanfaat secara optimal. Mengingat mempunyai potensi besar untuk mengembangkan bidang peternakan, utamanya produksi susu, daging, dan telur. Hal itu didukung oleh luas lahan yang tersedia dan ketersediaan pakan lokal yang melimpah. Selain itu, peningkatan kualitas produk peternakan mutlak dilaksanakan sebagai konsekuensi daya saing yang lebih. Pengembangan sumber daya peternakan dalam hal ini perlu melakukan kegiatan pengolahan lahan dan air (PLA) secara lebih bijaksana supaya kegiatan pengembangan peternakan dapat dilakukan berkelanjutan. Kegiatan yang dilaksanakan selama ini meliputi pengembangan dan perluasan kebun hijauan makanan ternak atau HMT unggul, pembuatan jalan produksi, jaringan irigasi, sumur dangkal, serta pembuatan rumah kompos dan biogas. Slide selanjutnya, Mas. Tentang kegiatan peningkatan produksi peternakan. Kegiatan produksi peternakan yang sangat menjadi andalan peternakan adalah produksi hasil ternak seperti susu, daging, telur, dan untuk produksi lainnya adalah pembuatan biogas seperti kompor gas mini skala rumah tangga maupun skala besar. Pengembangan agribisnis peternakan perlu dilakukan melalui rekomendasi penyaluran kredit ketahanan pangan dan energi atau KKPE. Pembinaan kegiatan agribisnis kelompok peternakan ke depannya perlu dilakukan kegiatan demplot agribisnis peternakan, baik secara swadaya maupun melalui program kredit usaha ternak dengan pihak ketiga yaitu investor baik dari luar maupun dari dalam daerah. Dalam pengembangan budidaya peternakan tersebut diakui pula masih terdapat titik lemah dan kendala selama ini, diantaranya masih rendahnya pengetahuan dan keterampilan peternak dalam tata laksana pemeliharaan ternak seperti dalam produksi susu, produksi daging, dan produksi lainnya. Slide selanjutnya.
Di sini saya memberikan tabel proyeksi ketersediaan energi untuk konsumsi pangan asal ternak. Sekian dari saya. Ada yang ingin ditanyakan dari teman-teman? Izin menambahkan, Mas Indarto? Ya, nggak apa-apa, Mbak. Ya, berarti di sini itu adalah cara memenuhi kebutuhan gizi manusia itu dengan cara peningkatan hasil peternakan ya. Peningkatan produksi hasil peternakan di sini itu harus mutlak dilakukan untuk menunjang pemenuhan kebutuhan gizi manusia. Namun yang kita lihat sekarang itu terkadang kualitas SDM yang masih rendah dalam menjalankan peternakan tersebut. Berarti di sini kita harus bisa meningkatkan peran SDM, kualitas SDM dalam bidang peternakan sehingga bisa memenuhi kebutuhan nasional akan gizi tersebut. Mungkin itu dari saya. Yang lainnya boleh menambahkan. Dari saya, menurut saya setuju sekali, Mbak. Pengembangan teknologi itu sangat penting untuk peternakan di Indonesia. Ada yang ingin bertanya lagi atau ingin menambahkan dari teman-teman? Yo, yang lain, apakah sudah cukup atau ingin menambahkan atau bertanya? Cukup, Mas. Cukup. Ya, berarti kita lanjut ke materi 3 ya. Mengenai Ya, pengertian pasca panen dan penanganan pasca panen telur yang akan disampaikan oleh Mbak Siti Urfatu Fidinillah. Kepada Mbak Siti Urfatu, saya persilahkan. Terima kasih Mas Rivaldi atas waktunya. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian penanganan pasca panen. Nah, penanganan pasca panen sendiri dapat diartikan sebagai penanganan pasca panen sendiri dapat diartikan sebagai segala kegiatan atau perlakuan penanganan produk atau komoditas peternakan setelah panen sampai ke tangan konsumen. Nah, kegiatan pasca panen adalah kegiatan yang penting yang masuk dalam usaha ternak. Dan penanganan pasca itu sangat harga jual hasil panen ternak. Apabila penanganan pasca panen tepat, maka hasil panen ternak memiliki harga yang tinggi. Namun, apabila penanganan pasca panen tidak tepat atau buruk, dapat mempengaruhi hasil panen tersebut menjadi lebih rendah daripada harga pasar. Next. Yang kedua adalah penanganan pasca panen telur. Telur merupakan sumber protein hewani yang memiliki kandungan gizi lengkap seperti protein, lemak, vitamin, dan mineral. Nah, nilai vitamin tertinggi ada pada kuning telur. Kuning telur mengandung asam amino esensial yang dibutuhkan serta mineral seperti besi, fosfor, dan sedikit kalsium serta vitamin B kompleks. Sedangkan pada putih telur mengandung 5 jenis protein dan sedikit karbohidrat. Untuk menjaga serta meningkatkan kualitas telur, maka dilakukanlah pengolahan hasil ternak tersebut dengan cara peningkatan kualitas ayam ras dengan perendaman dalam larutan teh. Nah, next, penambahan konsentrasi larutan teh pada perendaman telur dapat menekan penurunan kualitas interior ayam ras. Nah, perlakuan larutan teh tidak berpengaruh nyata pada indeks kuning telur, namun sangat berpengaruh terhadap indeks putih telur, yaitu pada perlakuan konsentrasi larutan 50% dengan rata-rata 5,5 sendok teh masih memberikan hasil optimal dengan kisaran pH 6,81 sampai 7,06 sehingga telur dapat disimpan selama 21 hari. Berikut saya sertakan tabel hasil penelitiannya. Terima kasih. Ada yang ingin menambahkan? Mbak, saya ingin bertanya.
Ya, silakan Rivaldi. Nah, kan tadi dijelaskan ada bahan-bahan yang bisa mengawetkan telur secara alami. Salah satunya Iya. yaitu teh. Nah, selain teh itu, apa pengawet alami telur yang biasa digunakan? Terima kasih. Ya, terima kasih atas pertanyaannya, Mas Rivaldi. Sebenarnya banyak sekali ini ya apa bahan pengawet alami yang biasa digunakan untuk mengawetkan, seperti larutan garam, terus minyak kelapa sawit, dan juga ada beberapa daun-daunan yang biasa digunakan, yang bersifat sepat yang biasa digunakan untuk ini mengawetkan, seperti daun teh, terus daun jambu biji, daun bandotan, daun akasia, dan daun melinjo. Nah, pada kulit kayu akasia sendiri bereaksi dengan protein pada kulit telur yang mempunyai sifat menyerupai kolagen kulit hewan, sehingga terjadi proses penyamaan kulit berupa endapan berwarna coklat yang dapat menutup pori-pori telur sehingga telur bisa bertahan lebih lama. Seperti itu, Mas Rivaldi. Iya, Mbak. Terima kasih. Ada yang ingin bertanya lagi? Oh ya, Mbak, saya mau bertanya. Menurut Mbak, kalau dikonsumsi oleh manusia itu bagusan yang kuning telur atau yang putih telur? Terima kasih. Ya, terima kasih Mas Irfan atas pertanyaannya. Kalau menurut saya ya Mas Irfan, antara kuning telur dan putih telur itu kalau yang mengandung gizi lebih banyak itu kuning telur. Namun alangkah lebih baiknya telur itu dikonsumsi putih dan kuningnya untuk menyamakan untuk menyeimbangkan kandungan nutrisi yang ada di dalamnya. Itu Mas Irfan, terima kasih. Ada yang ingin ditambahkan? Yang lain ada yang ingin ditambahkan atau bertanya atau sudah cukup jelas? Sudah cukup saya kira. Oke. Selanjutnya, topik selanjutnya akan dipresentasikan oleh saya sendiri tentang penanganan pasca panen susu dan penanganan pasca panen daging. Nah, ini. Jadi, penanganan pasca panen daging itu berdasarkan SNI nomor 3932 tahun 2008, daging yang dapat dikonsumsi itu harus memenuhi syarat asuh, yaitu aman, sehat, utuh, dan halal. Perlakuan pasca panen pada daging sangat mempengaruhi kualitas daging asuh yang dihasilkan. Nah, dimulai setelah sapi disembelih di rumah potong hewan sampai daging digunakan pelaku usaha konsumen menjadi berbagai hasil olahan. Nah, ini ada beberapa proses penanganan daging pasca panen. Yang pertama adalah proses pelayuan dan rigor mortis karkas. Proses pelayuan dan rigor mortis karkas dilakukan dengan cara menggantung atau menyimpan daging pada tempat dan temperatur tertentu 0 sampai 1 derajat Celcius selama 2 kali 24 jam yang bertujuan untuk meningkatkan daya ikat air, meningkatkan keempukan daging, menurunkan usut masak, dan penyusutan daging. Juga menghambat pertumbuhan bakteri dan pengeluaran darah menjadi sempurna. Kedua itu ada proses pemotongan daging. Teknik pemotongan daging dilakukan dengan deboning, boning, cutting, dan trimming. Boning merupakan proses pemotongan karkas yang telah dilayukan menjadi potongan daging dengan standar komersial tertentu. Boning memisahkan daging dengan tulang, cutting yaitu memotong bagian-bagian daging sesuai dengan potongan komersilnya, sedangkan trimming itu merupakan tahap pembersihan lemak yang menempel pada daging dan daging yang menempel pada tulang. Nah, ketiga itu ada proses pengemasan dan penyimpanan serta pengawetan daging. Pengemasan dengan vakum packaging dan penyimpanan melalui pembekuan atau freezing untuk memperpanjang daya tahan simpan. Pengawetan dapat dilakukan dengan cara antara lain karing daging dan pengasapan. Karing daging itu adalah proses pemeran daging dengan menggunakan garam sendawa atau kimiawi
Hasilnya disebut cured meat. Sedangkan pengasapan dengan meningkatkan flavor, antioksidan, dan penampakan permukaan produk, antimikrobial, dan antioksidan. Nah, selanjutnya ada penanganan pasca panen susu. Jadi penanganan susu pasca panen itu sangat penting segera untuk dilakukan. Hal ini untuk memperoleh susu yang baik sesuai dengan SNI sehingga mutlak dilakukan dengan dalam menjaga kebersihan susu dan menjaga kerusakan yang lebih dini. Mengingat sumber pencemaran yang utama adalah kandang, maka susu harus sesegera mungkin dikeluarkan dari kandang. Selanjutnya dilakukan penanganan lebih lanjut. Nah, penanganan pasca panen yang pertama itu adalah pendinginan susu. Pendinginan susu bertujuan untuk menahan mikroba perusak susu agar tidak berkembang sehingga susu tidak mengalami kerusakan dalam waktu relatif singkat. Pendinginan susu dapat dilakukan dengan memasukkan susu ke dalam cooling unit, lemari es, ataupun freezer. Nah, yang selanjutnya itu adalah pemanasan susu. Pemanasan susu ataupun pemasakan susu dimaksudkan untuk membunuh mikroba perusak susu dan membunuh kuman-kuman yang terdapat pada susu yang dapat membahayakan kesehatan manusia. Pemasakan susu dilakukan sampai mendidih dan kemudian disimpan pada tempat yang aman dan bersih. Pemanasan susu harus segera dilakukan dengan secara hati-hati agar susu itu tidak hangus. Nah, ketiga ada pasteurisasi susu. Pasteurisasi susu adalah pemanasan susu di bawah temperatur didih dengan hanya membunuh kuman ataupun bakteri patogen sedangkan sporanya masih dapat hidup. Dengan ada 3 cara pasteurisasi. Yang pertama itu adalah pasteurisasi lama atau low temperature long time. Pemanasan susu dilakukan pada temperatur yang tidak begitu tinggi dengan waktu yang relatif lama. Pada temperatur 62-60 derajat Celcius selama setengah sampai 1 jam. Yang kedua itu ada pasteurisasi singkat atau high temperature short time. Pemanasan susu dilakukan pada temperatur tinggi dengan waktu yang relatif singkat pada temperatur 85-95 derajat Celcius selama 1-2 menit saja. Yang ketiga adalah pasteurisasi dengan ultra high temperature atau UHT, yaitu pemanasan susu dilakukan dengan temperatur tinggi yang segera didinginkan pada temperatur 10 derajat. Nah, pasteurisasi susu dengan UHT dapat pula dilakukan dengan memanaskan susu sambil diaduk dan didinginkan secepat mungkin. Pendinginan dapat dilakukan dengan mencelupkan panci yang berisi susu tadi ke dalam bak air dingin yang airnya mengalir terus-menerus. Nah, ketiga ada pasteurisasi susu, sterilisasi susu. Sterilisasi susu adalah proses pengawatan susu yang dilakukan dengan cara memanaskan susu sampai mencapai temperatur di atas titik didih. Nah, sehingga bakteri maupun kuman berikut sporanya akan mati semua. Pembuatan susu sterilisasi dapat dilakukan dengan cara yang A itu ada sistem UHT atau ultra high temperature, yaitu susu dipanaskan sampai suhu 130 derajat Celcius sampai 140 derajat Celcius selama 2-5 detik. Yang B itu ada mengemas susu dalam wadah hermetis, kemudian memanaskan pada suhu 110 derajat Celcius sampai 121 derajat Celcius selama 20-45 detik. Ya, saya rasa cukup untuk materi saya. Ada yang ingin menambahkan atau bertanya? Saya Mas Rivaldi. Saya ingin bertanya, Mas. Ya, Mbak Fidin dulu. Apa pertanyaannya? Dalam penanganan pasca panen susu itu kan ada yang namanya pemanasan dan sterilisasi susu kan, Mas. Nah, apa bedanya pemanasan dan sterilisasi itu sendiri? Terima kasih. Iya, sama-sama, Mbak. Selanjutnya, saya bacakan terlebih dahulu ya jawabannya. Jadi kan tadi tanya perbedaan mengenai pemanasan dan sterilisasi susu ya. Nah, kalau pemanasan itu susu dilakukan dengan suhu yang tidak terlalu tinggi dan memang tujuannya hanya untuk membunuh mikroba jahat. Sedangkan mikroba baik itu masih tetap ada. Nah, susu hasil pemanasan juga itu bisa bertahan selama 16 jam di suhu ruang dan 24 jam atau 1 hari itu di suhu dingin atau di dalam kulkas. Sedangkan kalau susu sterilisasi itu, biasanya susu itu dipanaskan dalam metode atau sistem UHT yang akan membunuh semua bakteri yang ada di dalamnya. Nah, susu UHT itu mempunyai daya tahan lama, bisa sampai 6 minggu, tapi tetap harus
dilihat tanggal kadaluarsanya. Nah, begitu. Selanjutnya ada yang ingin bertanya atau menambahkan? Saya Mas ingin bertanya. Ya, silakan Mas Hendra. Apa yang dimaksud rigor mortis dalam proses pelayuan daging? Ya, terima kasih pertanyaannya, Mas. Nah, jadi apa itu rigor mortis? Jadi rigor mortis itu merupakan suatu proses perubahan tekstur pada daging di mana jaringan otot menjadi keras, kaku, dan tidak mudah digerakkan, dan mempunyai pengaruh langsung terhadap kempukan daging. Nah, daging pada fase ini dilakukan pengolahan akan menghasilkan daging yang alot dan keras. Jadi, setelah rigor mortis selesai, daging sapi secara cepat menjadi lebih empuk. Nah, daging yang disimpan di dalam pendingin refrigerator atau dikenal dengan istilah proses namanya pelayuan daging, yaitu untuk meningkatkan kempukan saat pelayuan disebabkan oleh perubahan enzimatis dalam otot. Nah, peningkatan kempukan daging itu berlanjut kira-kira 7-10 hari setelah disembelih pada penyimpanan di suhu sekitar 35 derajat Fahrenheit. Nah, begitu Mas Hendarto. Nah, yang lainnya ada yang ingin bertanya atau cukup jelas? Sudah cukup? Cukup, Mas. menurut saya. Ya, kalau sudah cukup, selanjutnya dilanjutkan dengan materi terakhir atau materi keempat yang akan dibawakan oleh Mas Irfan. Materinya itu adalah manfaat dari penanganan pasca panen. Nah, silakan Mas Irfan. Ya, makasih atas waktu dan tempat yang dikasihkan kepada saya. Saya akan menjelaskan atau mempresentasikan tentang manfaat dari penanganan pasca panen hasil peternakan. Next. Manfaat dari penanganan pasca panen hasil peternakan itu ada beberapa, yaitu salah satunya hasil peternakan lebih terorganisir pengelolaannya hingga sampai ke tangan konsumen. Penanganan pasca panen itu sendiri yaitu suatu kegiatan yang dilakukan setelah panen dari produk utuh menjadi produk yang berkualitas dari segi penyimpanan, pengolahan, dan menjadi produk yang siap dikonsumsi dan mempunyai nilai ekonomis hingga sampai ke tangan konsumen. Yang kedua, kualitas hasil ternak meningkat, baik dari bidang gizi, penampilan, nilai ekonomis, bahkan dari rasa juga dapat mengalami peningkatan kualitas. Sebagai contoh, susu segar yang diolah menjadi yogurt, maka gizinya akan berbeda dari gizi susu segar semula. Rasanya juga lebih enak dan jika dijual akan mempunyai nilai ekonomis yang lebih tinggi. Yang ketiga, manajerial produk peternakan terpadu. Tahapan penanganan hasil peternakan menjadi lebih terpadu dan jelas akan dibuat seperti apa produk tersebut. Hal ini dapat meminimalisir rusaknya produk peternakan akibat tidak bisa mengolah. Tidak hanya itu, produk peternakan akan teratur pengolahannya sehingga sampai ke tangan konsumen. Semisal produk peternakan yang tidak tahan lama yaitu susu. Susu itu tidak tahan apabila tidak diolah lebih dari 12 jam. Sehingga kita bisa membeli setelah diperah itu harus diproduksi sebagai apa, sebagai produk apa, sehingga susu tersebut dapat bertahan semakin lama. Yang nomor 4, menambah nilai ekonomis produk peternakan. Penanganan pasca panen hasil peternakan ini akan menambah nilai ekonomis suatu produk. Akan menambah nilai ekonomis suatu produk karena dengan pasca panen ini produk peternakan dapat diolah lebih dari tingkat kualitasnya, rasanya, penampilannya, serta kebermanfaatannya bagi masyarakat sehingga otomatis akan lebih mahal atau dapat meningkatkan nilai ekonomis. Yang nomor 5, memperpanjang waktu dan jumlah penyediaan pangan. Dengan adanya penambahan zat yang dapat
meningkatkan kualitas maupun pengemasan yang lebih baik, maka akan memperpanjang waktu penyimpanan dan waktu penyediaan jumlah pangan dalam jumlah besar karena tidak mudah rusak. Misal produk kalingan, susu kotak, dan lain sebagainya. Yang nomor terakhir atau nomor 7 yaitu mendorong tambahnya yang nomor 6 yaitu memudahkan penyimpanan dan distribusi. Produk yang telah dikemas dengan rapi, dengan kualitas baik atau tidak mudah pecah maupun terkontaminasi, akan memudahkan dalam hal penyimpanan dan distribusi atau perjalanannya dari dari produsen ke konsumen. Yang nomor 7, mendorong tambahnya industri non-pertanian yang menunjang industri pertanian tersebut. Banyaknya permintaan konsumen akan kebutuhan produk hewani mendorong munculnya industri baru yang menunjang industri pertanian karena kedua industri ini sama-sama memenuhi kebutuhan pangan masyarakat. Selain itu, dengan adanya penanganan pasca panen ini memaksa untuk menggunakan teknologi sehingga pasca panen ini juga dapat memunculkan industri penghasil teknologi penunjang pengelolaan kegiatan pasca panen peternakan khususnya. Terima kasih dari saya. Apabila teman-teman ada pertanyaan atau mau menambahkan materi dari saya persilahkan. Izin menambahkan, Mas Irfan. Oh ya. Memang benar, manfaat dari pasca panen peternakan itu sangatlah banyak. Saya akan menambahkan sedikit. Dari peternakan pastilah muncul limbah. Misal kayak penyembelian, terdapat darah. Nah, terdapat juga tulang-tulang yang sudah tidak bisa digunakan atau organ-organ peternakan yang sudah tidak digunakan. Nah, dari situ dengan adanya penanganan pasca panen peternakan di sini bisa memanfaatkan limbah-limbah tersebut. Misal sebagai contoh, darah hasil penyembelian bisa digunakan sebagai tepung darah, terus tulang. Tulang juga bisa digunakan sebagai tepung tulang. Nah, di sini nanti bisa dimanfaatkan kembali untuk kebutuhan nutrisi pakan dari peternakan tersebut. Mungkin seperti itu. Yang lain boleh menambahkan. Terima kasih. Yang lain boleh menambahkan atau bertanya, silakan. Ya, saya ingin bertanya, Mas Irfan. Ya. Kan tadi pada Mas menjelaskan tentang adanya industri non-pertanian yang menunjang industri pertanian. Nah, contoh dari industri non-pertanian itu apa aja sih yang menunjang industri pertanian atau peternakan itu? Nah, gitu aja, Mas. Terima kasih. Oh ya, sama-sama. Saya akan menjawab pertanyaan dari Mas Rivaldi, yaitu tentang hubungan antara industri non-pertanian dengan industri pertanian, khususnya peternakan. Di dalam peternakan ini, hampir keseluruhan produk yang dihasilkan atau yang dikeluarkan itu produk yang tidak bisa tahan lama, sehingga perlu dilakukan pengolahan hasil produk peternakan sehingga jangka waktu yang dihasilkan atau jangka waktu yang diinginkan akan lebih lama, sehingga dalam hal tersebut industri peternakan khususnya pertanian membutuhkan bahan atau alat untuk mengolah suatu produk agar produk tersebut bisa tahan lama, bisa menarik dan lain sebagainya, sehingga harus berhubungan dengan industri non pertanian seperti industri pada mesin atau teknologi yang lebih canggih, sehingga hasil produksi tersebut akan lebih maksimal dan lebih bisa meminimalisir expired atau PS pada suatu produk peternakan. Terima kasih.
Ya, sama-sama. Yang lainnya, apakah sudah cukup jelas atau ingin bertanya lagi? Saya rasa cukup. Jadi saya cukup. Ya, baik. Kalau sudah cukup jelas, selanjutnya itu materi kita sudah berakhir ya. Selanjutnya itu ada kesimpulan dari notulensi kita. Kepada notulensi Mbak Dewi Fatmasari, saya persilahkan. Baik, terima kasih atas waktunya. Di sini saya akan menyampaikan kesimpulan dari materi kita. Nah, di sini itu mulai dari kebutuhan gizi manusia itu ada dua, yaitu mikro dan makro. Namun di sini kebutuhan makrolah yang paling banyak dibutuhkan, seperti karbohidrat, lemak, dan protein. Karena kebutuhan gizi ini paling banyak dimulai tubuh, yang mana jika jumlahnya kurang atau lebih akan mengakibatkan berbagai macam penyakit. Nah, di sini gimana caranya meningkatkan gizi tersebut? Dengan cara salah satunya itu peningkatan produksi hasil peternakan. Mutlak dilakukan untuk menunjang pemenuhan gizi manusia tersebut. Kegiatan peternakan yang paling hasil susu, telur, dan daging. Namun di sini kekurangannya itu dari kualitas SDM dalam mengelola peternakan tersebut. Jadi di sini itu peran kita masyarakat Indonesia, khususnya mahasiswa peternakan, kita harus bisa meningkatkan kualitas SDM dalam bidang peternakan sehingga nanti hasilnya itu dapat memenuhi kebutuhan asupan gizi secara nasional. Selain itu, di sini juga ada pengertian pasca panen peternakan, yaitu kegiatan penanganan produk peternakan dari lapangan ternak atau dari awal sampai ke tangan konsumen. Jadi bisa meliputi pengemasan, distribusi, penyimpanan, peningkatan kualitas, dan lain-lain. Di sini contoh produk yang sesuai standar nasional Indonesia yaitu adalah yang memenuhi syarat asuh, aman, sehat, utuh, dan halal. Untuk mencapai syarat ini, maka diperlukan beberapa proses penanganan pasca panen peternakan agar produk mencapai kriteria tersebut. Dengan penanganan pasca panen peternakan ini memberikan beberapa manfaat bagi kita. Salah satunya yaitu hasil atau produk peternakan lebih terorganisir pengelolaannya, hingga sampai ke tangan konsumen dengan kualitas yang bagus pula. Mungkin itu kesimpulan dari saya. Terima kasih. Ya, terima kasih kembali Mbak Dewi atas kesimpulannya. Nah, saya rasa ini adalah akhir dari diskusi kita. Nah, apabila diskusi kita terdapat salah kata atau salah pengucapan dan diskusi kita itu kurang memuaskan, mohon untuk dimaafkan untuk semuanya. Jadi, kita akhir sampai di sini. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman yang sudah berpartisipasi.